Lulusan SMKTI Pembangunan Cimahi selain siap bekerja dan melanjutkan kuliah, siap menjadi wirausahawan muda. Persentase lulusan yang memilih wirausaha yaitu sebesar 10% dari jumlah lulusan. Upaya yang dilakukan SMKTI Pembangunan Cimahi dalam menjalin kerjasama dengan pihak industri yaitu dalam penyusunan program kurikulum bersama dan melibatkan praktisi industri dalam berbagai kegiatan sekolah seperti workshop kewirausahaan dan pembekalan kesiapan kerja serta rekrutmen penerimaan kerja di sekolah. Program Sekolah Pencetak Wirausaha atau lebih dikenal dengan program SPW merupakan program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK, di mana pada program SPW ini sekolah dan juga guru diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi model-model pembelajaran yang akan diterapkan untuk meningkatkan dan juga menumbuhkan minat serta semangat siswa dalam berwirausaha. Siswa dari sekolah kami berhasil meraih omset yang tinggi, di mana perolehan omset siswa SMKTI Pembangunan Cimahi pada program SPW itu yang tertinggi pernah mencapai 200 juta rupiah per semester. Siswa-siswa di sekolah kami melakukan bisnisnya berdasarkan passion yang dimiliki mereka masing-masing. Seperti contohnya Ahnaf yang merupakan siswa dari jurusan Teknik Elektronika Industri melakukan kegiatan bisnis di bidang multimedia. Motivasi saya untuk menjalankan bisnis ini adalah awalnya untuk ingin membeli alat-alat multimedia itu sendiri. Dan alhamdulillah setelah mulai bisnis ini, alat multimedia itu terbeli. Proses produksi dan penjualannya itu sendiri adalah pertama saya membuat iklan, brosur, dan beberapa karya saya diiklankan. Dan alhamdulillah ada klien yang ingin dibikin juga seperti itu, dan disitulah awal saya mendapatkan pendapatan. Omset yang saya dapat selama 1 semester kurang lebih adalah 14 juta, dan rata-rata omset per bulannya adalah kurang lebih 1 juta. Kemudian ada Sahna yang merupakan siswa dari jurusan Rekayasa Piranti Lunak yang memilih berbisnis kuliner. Motivasi saya melakukan bisnis yaitu agar bisa membantu kedua orang tua saya. Omset yang saya dapatkan per bulannya tidak menentu, tapi dalam 1 semester saya bisa menghasilkan omset sebesar 104.521.000. Biasanya saya membeli bahannya terlebih dahulu, lalu saya membuatnya dibantu dengan karyawan saya. Proses pembuatannya selesai, karyawan saya langsung mengirimkannya ke pasar tradisional sekitar pukul 2:30 pagi. Ada Salma yang merupakan siswa dari jurusan Teknik Komputer Jaringan yang lebih memilih bisnis fashion. Motivasi bisnis online karena ingin membantu pekerjaan orang tua dan bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Proses bisnis online saya yaitu menggunakan sistem pre-order. Di sini saya mengambil barang dari supplier yang ada di Shopee, kemudian saya pasarkan melalui WhatsApp dan Instagram. Omset yang saya dapatkan selama 6 bulan ini yaitu sebesar 20.826.000, yang rata-ratanya setiap bulannya 3.500.000. Saya merupakan guru pembimbing dari siswa-siswa yang menamakan diri mereka Sahabat Teknik. Sahabat Teknik ini merupakan salah satu perkumpulan siswa-siswa yang bergerak di bidang reparasi teknik pendingin dan tata udara. Nah, salah satunya adalah perbaikan kulkas, AC, mesin cuci, dan lain-lain yang berhubungan dengan alat-alat rumah tangga. Nah, untuk pendapat kami, ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan karena mereka membuka reparasi ini sesuai dengan jurusan mereka masing-masing.
Awalnya kami membagikan brosur melalui media sosial, antara lain WhatsApp dan Instagram. Kemudian setelah itu kan pasti ada konsumen yang menghubungi kita, entah itu dapat informasi dari media sosial ataupun dari seseorang yang pernah menggunakan jasa kami. Setelah konsumen menghubungi kami pun menuju ke rumah konsumen tersebut, melakukan pengecekan komponen apa yang rusak, komponen apa yang harus diganti. Setelah melakukan pengecekan, kami pun membuat pengajuan kepada konsumen tersebut, apakah konsumen tersebut setuju dengan pengajuan yang kami berikan. Jika setuju, maka akan kami kerjakan. Radius rumah saya dengan sekolah SMK TI itu adalah relatif dekat, sehingga kalau ada kerusakan, ini saya mencoba. Karena mesin cuci saya itu adalah rusak, akhirnya saya kontak ke sekolah. Yang akhirnya dari pihak sekolah, itu siswanya datang ke rumah. Ternyata anak itu adalah mampu untuk memperbaiki mesin cuci. Udah lama kemudian, itu ada trouble lagi. AC yang di tempat di cucu saya, itu ada trouble, berarti itu tidak dingin. Akhirnya saya kontak lagi ke sekolah. Ternyata dari mesin cuci, AC, terus kulkas, siswa itu adalah mampu untuk memperbaiki alat-alat tersebut. Begitu kira-kira.